dulu sebenarnya dipegang oleh Pak Haris. Saya lanjutin saja karena saya belum bikin bahan perkuliahannya lagi, tapi ini sudah mencakup semuanya. Jadi ini slide-nya yang harus gunakan, gitu ya. Kebetulan kita tukar topik, jadi topik yang di saya sebagian ke Pak Haris ke saya, gitu. Baiklah, kita mulai dengan masuk kemarin imunoesai ya, Elisa Samaria. Sekarang kita lanjut ke toksikologi, pengujian toksisitas pada MK fisiologi hewan eksperimental. Sebenarnya uji toksisitas ini, misalnya uji toksisitas ini dilakukan di saat kita penelitian mau melihat pengaruh obat atau efek senyawa kandidat obat yang kita dapatkan terhadap organ-organ, terhadap sistem hemostatis tubuh, darah dan sebagainya. Itu dikaji semuanya. Apakah dia nanti akan memberikan efek negatif, efek toksik ke organ-organ tertentu. Jadi namanya toksikologi, keilmuannya kajian tentang hakikat dan mekanisme efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologinya. Nah, ini sebenarnya kajiannya besar ya, luas, banyak sekali parameternya, banyak sekali tahapan-tahapannya, tetapi kita bahas di sini secara garis besarnya saja. Memberikan, kalau di praktikum itu BSLT ya, Streams Lethal BSLT, Lethal Toxicity. Jadi menggunakan larva udang, itu dilihat efek toksisitasnya, lalu dilihat nilai LC50-nya. Jadi di sini tujuannya memberikan sumbangan bagi pengembangan bahan kimia yang lebih aman yang digunakan sebagai obat nantinya, zat tambahan makanan, pestisida, atau bahan kimia yang digunakan dalam industri. Kita belajar toksikologi dan uji toksisitas, absorpsi dan distribusi toksikan, ekskresi toksikan, efek toksikan, dan prosedur pengujian. Jadi kita di sini toksikologi, banyak sekali ya, rempah-rempah, obat herbal, obat alami, obat maupun buatan pabrik, dan semua itu harus sebenarnya menjalani tes yang namanya tes uji toksisitas. Nah, suatu saat kalau dia tidak sesuai dosis atau tidak sama yang A dan B makhluk hidup, misalnya orang A, orang B memiliki daya tahan tubuh yang lemah, yang ini yang kuat, maka juga akan berpengaruh kerja dari si obat yang diminumnya tadi gitu loh. Nah, ini bisa nanti berefek buruk, apalagi kalau dosisnya tidak sesuai dan diminum tiap hari. Nah, efek kumulatif inilah nanti akan mengakibatkan efek toksik pada manusia. Contohnya menyebabkan karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Nah, di sini ada namanya dilaporkan di sini terdapat tumor pada kandung kencing pekerja pabrik anilin. Penelitian hewan coba membuktikan terdapat senyawa toksik yang dapat mengakibatkan racun. Ini ya, tumor anilin. Lalu ada thalidomid, memiliki toksisitas akut rendah sehingga lolos protokol. Namun muncul cacat bawaan seperti bawi tanpa tungkai. Ini senyawa-senyawa obat. Dan ada proses Minamata Jepang, itu metil merkuri. Ini sebenarnya cemaran dari meletusnya reaktor nuklir ya. Jadi nanti adanya senyawa metil merkuri di dalam ikan, lalu ikan itu dimakan oleh manusia mentah, menyebabkan kematian. Lalu keracunan timbal. Timbal yang dulu banyak ditemukan di negara industri, sekarang sudah hampir sama sekali
hilang ya. Di sini keracunan timbal ini mempengaruhi, apalagi kalau dimakan di ikan, ikannya dikonsumsi oleh manusia, itu menyebabkan toksik. Nah, ini kan kalau disebabkan oleh cemaran lingkungan atau senyawa-senyawa lainnya. Lalu di sini kita belajar pertama jalur toksikannya. Dia akan berakibat toksik apabila melewati batas ya, baik itu dosisnya, jumlahnya, masuk ke dalam tubuh satu organisme, diserap oleh misalnya kulit dari permukaan, misalnya saluran cerna ketika dimasukkan ke dalam mulut, lalu ditelan masuk ke saluran pencernaan, atau melalui saluran pernafasan berupa gas, paru-paru, dan beberapa jalur lainnya. Nah, ini dia menyebabkan kerusakan tadi, ya tergantung kepada kadar dosisnya, lalu kecepatan absorpsinya, lalu distribusinya di dalam tubuh, lalu pengikatannya, reaksi metabolismenya, dan ekskresinya. Nah, di sini untuk menetralisir atau mengeluarkan racun tersebut melewati membran sel agar dapat dikeluarkan. Masih ingat membran sel ya? Membran sel, membran lipid bilayer yang terdiri dari 2 lipid dan ada 3 protein integral dan protein perifer. Caranya satu senyawa itu mau melewati membran sel bagaimana? Masih ingat pelajaran biologi sel, difusi pasif, filtrasi, transport, pinositosis, dan fagositosis. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan absorpsi, distribusi, dan ekskresi senyawa-senyawa yang masuk tadi yang diserap oleh si organisme. Apakah itu senyawanya berbahaya maupun tidak berbahaya. Nah, karena kita belajar di sini tentang toksikan, berarti dia senyawa-senyawa yang bersifat toksik. Kalau dia bersifat toksik, kalau kadarnya melebihi, ya dosisnya melebihi, itu bisa mempengaruhi dan menyebabkan efek samping. Nah, ini sudah belajar di biologi sel ya, difusi pasif. Sebagian besar toksikan atau senyawa yang kita uji, apakah dia bersifat toksik atau tidak tadi, melewati membran sel secara difusi aktif, pasif. Kalau difusi pasif itu dia bisa keluar masuk ya dalam membran sel, lalu dia laju difusi berhubungan langsung dengan perbedaan kadar yang dibatasi oleh membran tersebut. Dan ini bentuk-bentuk non-ion cenderung lebih mudah diserap karena larut dalam lipid. Jadi dia lewat aja, pasif ini nggak perlu energi. Kalau transport aktif, dia memerlukan energi, ATP, melibatkan G-coupled protein, kalsium channel, atau reseptor tiroid, reseptor tiropsin. Oke? Lanjut lagi, di sini transport dengan perantara karier. Nah, ini yang kita bilang tadi yang aktif. Dia melibatkan reseptor, membutuhkan energi. Ini bagaimana cara si senyawa toksikan tadi masuk ke dalam selnya tadi. Ada yang pasif, ada yang aktif. Lalu ada filtrasi. Membran kapiler dan glomerulus memiliki pori-pori relatif besar, sebesar 70 nanometer. Jadi bisa dilewati oleh molekul-molekul kecil. Kalau bicara glomerulus ya, dan membran kapiler. Melewati tekanan hidrostatik atau osmotik, membawa toksikan, namun pada kebanyakan sel, pori-pori umumnya relatif kecil, 40 nanometer. Jadi yang lewat cuma molekul-molekul yang berukuran 100 sampai 200. Kalau dia zat kimianya itu besar, dapat keluar masuk kapiler darah atau cairan ekstraseluler.
namun tidak ada perpindahan antara ekstrasel ke intrasel. Paham ya? Jadi dia hanya sebatas di sini. Tidak masuk ke intrasel ataupun ekstrasel. Lanjut, masih ingat fagositosis dan pinositosis. Partikel dapat ditelan oleh sel, dimakan ya. Jadi kalau dia berupa padatan itu di fagositosis istilahnya, kalau dia cairan itu di pinositosis. Misal, sistem ini penting dalam menghilangkan partikel dari alveoli dan menghilangkan racun tertentu dari darah oleh sistem retikuloendotelial. Ini prosesnya, contohnya di sini dia memfagositosis bakteri ini, bakterium, lalu difagositosis. Nih, dihancurkan. Ini pada proses ada inhale nanopartikel masuk, paste, lalu masuk ke sini. Lah prosesnya. Jadi ini dia menghancurkan. Lalu kita masuk ke penyerapan usus. Kalau kita bicara usus sudah pasti ada usus besar, usus halus, merupakan saluran pencernaan. Lalu ada lumen, ada submukosa, ada mukosa, ada submukosa. Lalu ada struktur dari ini ada fili di usus. Nah, fili itu tersusun dari sel-sel epitel, oke? Sel-sel epitel. Si toksik atau senyawa, apapun yang kita makan, itu nanti nutrisi sebagainya, bersama makanan dan air minum, atau secara sendiri seperti obat-obatan, itu masuk ke dalam saluran pencernaan kita, diolah, dipecah, jadi partikel lebih kecil lagi, lalu diserap oleh usus halus. Nah, absorpsi usus akan lebih tinggi dengan lamanya waktu kontak dan luas daerah permukaan fili. Terdapat transport karier lagi di sini ya untuk absorpsi nutrisi makanan. Seperti kita belajar biokimia, glukosa, asam amino, asam lemak. Namun, beberapa toksikan seperti timbal, talium dapat diserap dari usus menggunakan cara transport aktif. Jadi transport aktif. Lalu kita ke kulit. Kulit itu dia lebih bersifat relatif impermeable. Jadi dia dapat diserap jika dalam jumlah yang cukup banyak, sebagian besar menembus lapisan kulit, epidermis dan dermis. Jadi kalau kita lihat kulit itu, ini kulit, ini dia epidermisnya, lalu ini dermisnya, ini hipodermis, lapisannya. Ini namanya nanti terbagi lagi ya. Di sini, yang dermis ini ada stratum corneum, histologinya ini ya, basal layer. Nah, baru ini blood vessel-nya, pembuluh darah. Setelah melewati absorpsi dari epidermis, dia akan masuk ke stratum ini, stratum corneum ini ya. Nah, di sini dia itu dapat melewati permukaan luar filamen dan zat-zat polar itu melewati matriks lipid antar filamen. Lalu masuk dia ke dermis dan berdivisi bersifat non-selektif dan cair. Wes kangen di. Minta tolong Mbak dimatiin dulu suaranya. Oke, distribusi. Nah, di sini distribusi tadi kulit ya, dia masuk ke kulit itu diserap masuk ke dermis, epidermis, lalu ke stratum, ke dermis, lalu ke pembuluh darah.
Masuk kita ke distribusi. Setelah zat kimia masuk ke darah, maka cepat didistribusikan ke seluruh tubuh. Dia masuk pembuluh darah. Laju distribusi berhubungan dengan aliran darah. Maka dia sistem masuk ke sistem sirkulasi ya. Mudah tidaknya kimia melewati dinding kapiler dan membran sel serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia tersebut. Jadi ini misal dia masuk ke dalam ini molekul besar, ini molekul kecil, masuk ke pembuluh darah, lalu dia menyebar sampai ke otak. Di sini. Lalu berikutnya, ini distribusi, sekresi distribusi. Pengikatan suatu zat kimia dalam jaringan dapat menyebabkan lebih tingginya kadar dalam jaringan itu. Protein plasma dapat mengikat komponen fisiologik normal dalam tubuh, di samping banyak senyawa asing lainnya, sebagian besar terikat oleh albumin. Nah, kenapa kita menjadikan parameter hati dan ginjal dulu? Kalau kita melihat ya, kalau kita penelitian uji keamanan dari zat ini, apakah dia bersifat toksik atau tidak. Nah, yang kita lihat ke parameter itu adalah hati dan ginjal. Apakah dia merusak hati dan ginjal? Yang kita ukur adalah enzimnya dulu, markernya SGOT, SGPT. Yang kemarin dipelajari sama saya ya, belajar mengenai enzim-enzim marker. Nah, kalau di hati enzim apa, kalau di ginjal apa gitu. Nah, di sini dia memiliki kapasitas tinggi dalam mengikat zat kimia. Jadi dia memiliki protein khusus, yaitu protein metallothionein yang mengikat kadmium dalam hati dan ginjal. Nah, kalau di sini ada jaringan lemak, merupakan tempat penyimpanan zat larut dalam lipid. Lalu tulang itu tempat penimbunan utama fluorida, timbal, dan strontium. Kenapa di sini saya lihatnya ginjal, hati terlebih dahulu. Nanti kita bahas apa-apa saja jadi parameternya. Nah, lanjut kita ke ekskresi urin. Ginjal membuang toksikan dari tubuh dengan mekanisme adanya filtrasi, reabsorpsi, lalu augmentasi. Oke. Nah, ini kerjanya ada di sini glomerulus, ada kapsula Bowman. Nanti dilihat dia glomerulus ini HE-nya yang ginjal ya. Memiliki pori-pori 70 nanometer, jadi toksikan akan lewat di sini. Toksikan ini glomerulus. Toksikan juga dapat dikeluarkan lewat tubulus ke dalam urin dengan difusi pasif. Nah, kalau tadi bicara ekskresi ginjal, urin ya langsung saja kita juga mengkaji tentang empedu. Di sini. Hati juga merupakan alat yang digunakan untuk ekskresi toksikan, terutama untuk senyawa yang polaritasnya tinggi. Contohnya yaitu anion dan kation. Konjugat yang terikat pada protein plasma dan senyawa yang berat molekulnya besar ya di sini. Nah, nanti senyawa-senyawa yang molekulnya berat tadi, kalau di dalam empedu, dia akan dikeluarkan lewat feses, tapi tidak diserap lagi oleh darah. Jadi metode uji toksisitasnya dengan mengikat si empedunya. Ini dia gambarnya, gimana proses dari kidney lalu ke hati, masuk ke sini lalu masuk ke ginjal tadi ya. Jalur lain ada lagi paru-paru, misalnya gas ya. Secara difusi sederhana melewati membran sel dan zat membentuk gas atau cairan yang mudah menguap. Contohnya kloroforum. Lalu ada saluran cerna,
Lambung atau usus mengsekresi 3 liter cairan tiap hari, toksikan dikeluarkan bersamaan dengan cairan tersebut. Ini saluran cerna. Lalu melalui air susu ibu, ASI. Racun terbawa dari ibu ke anak atau dari sapi ke manusia. Makanya ibu hamil harus makan yang bergizi karena semua yang dimakan oleh ibu juga akan jadi asupan oleh si bayinya. Nah, sekarang kita masuk ke sini, kadar toksisikan. Mengetahui intensitas efek dari suatu bahan tersebut. Bahan apakah dia itu senyawa obat atau obat, gitu ya, bahan kimia itu. Jadi berapa kadarnya di dalam lokasi tersebut. Pengikatan toksisikan dalam jaringan itu meningkat, kadarnya meningkat, sawar atau barrier dalam jaringan itu menurun. Nah, ini pengukurannya itu bisa diukur dengan yang tadi, selama penyerapan, kadar toksikan dalam darah meningkat, distribusi ke alat-alat ke organ-organ tubuh meningkat. Itu kita amati secara fisiologis, lalu kita amati organnya secara makroskopis maupun mikroskopis dengan melihat efek dari toksikan terhadap organ tubuh dan fisiologis organisme tersebut. Nah, bicara kita pengujiannya bagaimana, ada terbagi ya, ada uji toksisitas akut, subkronis, kronis, dan teratogenis. Teratogenis ini dilakukan, ayah tolong Safik ya. Teratogenis ini dilakukan untuk melihat uji toksisitas terhadap embrio ya. Jadi ini beda sendiri teratogenitas ini. Nah, kalau bicara kita soal akut, subkronis, kronis, nah di sini kalau uji toksisitas akut itu melihat berapa toksiknya satu senyawa itu yang kita uji dalam waktu singkat. Nah, itu diberikan dalam secara berulang, dosisnya tunggal. Oke? Waktu tidak lebih dari 24 jam. Misalnya saya kasih dosis mencit tikus saya kasih kadar ekstrak daun jambu, bukan daun jambu ya, apa ya, ekstrak ini aja ya, ekstrak lidah buaya 1000 mg per berat badan. Misalnya, kan itu tinggi ya 1000 dalam 24 jam. Ini akut ya. Mati nggak tikusnya? Kalau mati tikusnya dalam 24 jam, dia itu akut sifatnya. Oke? Nah, sekarang saya kasih misalnya, ternyata pakai ekstrak lidah buaya 1000 mg nggak mati, tikusnya aman. Gitu. Nggak masalah. Lalu saya kasih ekstrak daun pepaya 1000 kg per 1000 mg per kilogram berat badan. Ternyata tikusnya 8 jam setelah saya kasihkan secara oral, itu mati tikusnya. Nah, itu yang dinamakan uji toksisitas akut. Nah, uji toksisitas akut ini yang menggunakan dosis tunggal ya. Dosis tunggal. Apakah dia dosis 1000 atau dosis 700 atau dosis 500 di sini. Nah, selanjutnya ada uji toksisitas subkronis. Nah, uji toksisitas subkronis ini waktunya itu minimal 28 hari, normalnya itu adalah 90 hari lebih. 100 hari lah gitu. Selama 3 bulan. Nah, dosis yang dilakukan ini adalah dosis bertingkat. Misalnya 100 0 ya, kontrol. Jadi kalau kita penilaiannya harus ada kontrol tanpa perlakuan. 100
200, 400, 800 misalnya ya, 1000 misalnya. Saya kasih setiap hari pemberian selama 28 hari. Nah, nanti di uji toksisitas subkronis ini ada yang namanya kelompok satelit. Oke? Nah, kelompok satelit ini apa, Bu? Adalah kelompok yang mana setelah kita uji 100 hari pemberian tadi ekstrak, dia nggak dibunuh, nggak dikorbankan, tetapi dilihat seminggu atau 2 minggu lagi baru dikorbankan. Efek toksiknya masih nyisa nggak gitu loh. Masih ada sisa efek toksik nggak nanti selama 2 minggu ke tikus tadi, tapi tidak diberi perlakuan lagi gitu, diberi oral lagi. Oke. Lalu ada uji toksisitas kronis. Nah, digunakan menguji obat tradisional bahan lain yang penggunaan berulang dalam jangka lebih waktu. Kalau ini 4 minggu. Oke? 4 minggu. Nah, kalau yang teratogenitas bertujuan untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian zat selama masa perkembangan embrio. Otomatis diberikan ke tikus yang betina atau jantan ini. Sudah pasti betina yang sedang hamil ya. Lalu sedang pembuahan dan proses perkembangan embrio. Nah, ini kita berikan efek terhadap si fetusnya tadi, ada kelainan nggak nanti gitu loh. Jadi yang diamati nanti setelah pemberian ini tikusnya dikorbankan, yang diambil adalah si fetusnya, lalu diamati, dilihat. Pengujian toksisitas, pengertiannya di sini ya, uji untuk mendeteksi efek toksik tingkat keamanan ya, satu zat pada sistem biologi untuk memperoleh data dosis dan respon yang diberikan dari efek dari sediaan uji yang diuji tadi. Oke. Sistem biologinya apa? Fisiologisnya dilihat. Oke. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai derajat bahaya sediaan uji tersebut bila terjadi pemaparan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaannya yang aman berapa. Gitu. Misal, kalau di kampung-kampung saya, kalau orang sakit diabetes, minum atau sakit kanker misalnya, minum air rebusan daun durian, daun sirsak. 10 lembar diambil tiap hari diminum, direbus dari 3 gelas air jadi 1 gelas air diminum tiap hari berturut-turut. Nah, itu yakin nggak dia itu aman untuk tubuh kita secara kumulatif setiap hari diminum? Apakah ada efek sampingnya nanti? Nah, itu yang diuji di uji toksisitas ini. Kalian nyobain. Kalian ambil rebusan daun tadi, lalu kalian cobain ke tikus nih. Setiap hari dikasih. Dosisnya disamakan dengan yang si manusia tadi untuk berat badan tikus berapa dosisnya. Itu ada perhitungannya. Misal kalian kasih seminggu. Kita nyobanya ke tikus yang kanker juga, Bu? Enggak, kita cobanya ke tikus yang normal. Kita lihat di tikus yang normal. Oh, ternyata setelah dikasih sebulan, dosis yang sama manusia itu, hatinya mengalami pembengkakan, enzim SGOT-nya meningkat, SGPT-nya meningkat, terjadi pendarahan. Nah, itu berarti kan sifatnya toksik ya. Nah, itu yang harus dipelajari, diperhatikan ketika kita minum sesuatu obat-obat herbal. Nah, itu diperhatikan dosisnya, aman nggak? Gitu. Nggak merusak. Iya, menyembuhkan sel kankernya mati, tetapi ke organ-organ yang lain aman nggak? Gitu. Oke, keabsahan uji toksisitas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sediaan uji,
penyiapan sediaan uji, hewan uji, dosis, teknik dan prosedur pengujian, serta skill kemampuan si SDM-nya. Di sini ada buku pedoman tentang toksisitas yang dibuat oleh BPOM. Jadi bisa di-download, tinggal di Google aja bagaimana uji toksisitas yang benar itu pedomannya. Nah, sampun di sini lah. Lalu sediaan uji. Nah, contoh beberapa berupa zat yang dapat larut atau tersuspensi dalam air, atau dalam minyak jagung, atau dalam minyak, atau dalam NaCMC. Dia bisa disintesis senyawa itu dari tumbuhan atau dari hewan gitu ya. Nah, dia harus larut. Iya, harus larut. Misalnya dia larut pakai air, pakailah air. Pakai NaCMC ya. CMC ya, menggunakan NaCMC. Kalau yang tidak larut dalam air, atau pakai minyak jagung atau minyak zaitun. Oke, yang tidak larut. Pembuatan sediaan ujinya. Harus diketahui dulu dia larutnya pakai apa. Lalu bisa juga kita menguji senyawa sediaan uji itu kita masukkan ke makanannya. Misalnya ke pelet atau ke minumannya. Oke, campuran pada makanan nanti dapat memberikan campur dengan makanan atau minuman hewan ujinya. Seperti perlakuan pada ayam. Oke, dan ini pelet contohnya. Nah, di sini toksisitas akut diperlukan untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat, yang tadi 24 jam, lalu apabila dilakukan secara berulang, maka interval waktu tidak kurang dari 3 jam. Di sini, bentar, kriteria penggolongannya digunakan penentuan kategori toksisitas akut bahan kimia seperti pestisida, apakah sampun terlihat PPT Ibu? Sampun, Bu. Oke, nah sampun ya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini ada penggolongan ya sediaan uji. Kalau pada tikus ini ya, kalau dia dosisnya 2000, lebih dari 1 ekor dengan gejala toksisitas dan atau tidak ada kematian. Kategori 5. Tidak ada gejala toksisitas, unclassified. Nah, itu ya. Kalau dia dosisnya 5 mg, besar dari 2 atau 5 ekor kematian. Kategorinya 1. Ini kriteria penggolongan menurut OECD. Nah, nanti bisa diukur lethal dosis 50. Nah, siapa yang tahu beda lethal dosis LD sama LC? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Enggak tahu. Yang satu lethal dosis, yang satu LC, lethal concentration. Konsentrasi berarti dia larutan. Nah, ini PR ya. Kalau dosis itu digunakan buat apa, yang concentration buat apa. Saya tanya base nanti malam lagi. Siapa yang nggak dapat nanti PR-nya cuma berapa jam. Ini ya. Nah, coba dilihat kriteria penggolongan sediaan uji di sini.
ketika dia tingkat dia di dosis yang rendah saja dia bersifat toksik, LD 50-nya kecil dari 1 mg, berarti dia itu bersifat sangat toksik gitu loh. Misalnya saya BSLT nih, saya uji akut, dapat saya LD 50-nya itu di 0,5 mg per kilogram. Itu udah mati tikusnya lebih dari 5 setelah 24 jam. Berarti dia sangat toksik gitu. Nah, prinsip toksisitas akut yaitu pemberian secara oral suatu zat dalam beberapa tingkatan dosis kepada beberapa kelompok hewan uji. Penilaian toksisitas akut ditentukan dari kematian hewan uji sebagai parameter akhir. Jadi kalau kita tes akut, parameternya adalah kematian si hewan ujinya. Hewan yang mati selama percobaan dan yang hidup sampai akhir percobaan diotopsi untuk dievaluasi adanya gejala-gejala toksisitas dan selanjutnya dilakukan pengamatan secara makroskopis, makropatologi dan pada setiap organnya dan diwarnai ya dengan pewarnaan. Nah, toksisitas akut itu terdiri dari 3 dosis. Ada dosis rendah, sedang, dan tinggi. Misal saya ambil 50 mg, 500 mg, sama 1000 mg. Dengan interval dosis yang mampu menghasilkan rentang toksisitas dan angka kematian, dari data ini akan diperolehlah nanti kurva dosis respon yang dapat digunakan untuk menghitung LD 50-nya. Nah, sekarang kalau pada tikus yang kita uji, kita ambil dosis 5.000 mg per kilogram berat badan, itu tidak terjadi kematian, maka uji tidak perlu dilanjutkan dengan menggunakan dosis bahan uji yang lebih tinggi lagi. Lowong 5.000 aja dia nggak mati, jadi nggak perlu. Jadi cukup kita udah tahu, oh ini dia tidak bersifat toksik. Sekarang pertanyaan saya, kalau dosisnya 5.000 mg per kilogram berat badan, saya punya ekstrak daun rambutan, udah dapat ekstraknya, saya mau sonde ke tikus, ini udah belajar ya, saya cuma nguji aja mahasiswanya tahu atau enggak, karena kalau enggak tahu nanti susah penelitian. Kalau berat tikus saya 500 gram, itu berapa berat ekstrak yang saya timbang? Siapa yang tahu? (500 gram beratnya, berapa kira-kira miligram yang harus saya timbang ekstrak saya yang harus saya kasihkan ke si tikusnya? Ada yang tahu? Ini dosisnya 5.000 mg per kilogram berat badan. Nah, sekarang kilogram berat badannya itu 500 gram. Berapa dosisnya yang diambil? Yang setara dengan 5.000 mg per kilogram berat badan. Nggak ada yang tahu? Nggak diajarin cara ngitung dosis? Bisa dijawab pertanyaan saya? Izin menjawab, Ibu. Yeah. Untuk dosisnya 100 mg per kilogram bukan, Bu? 100 mg per kilogram berat badan. Nah, saya tanya dulu, 500 gram itu sama dengan berapa kilogram? (500 gram ini setara dengan berapa kilogram? Berapa? Setengah kilo bukan, Bu? Nah, 0,5 kilogram. Setengah kan? Nah, sekarang kalau dia 1 kilo, 5.000 gram, 5.000 miligram, setara ini ya, ini artinya ini ya,
Sekarang saya tanya, kalau setengah kilo berarti berapa yang ditimbang? Di sini. Setengahnya ini loh, berapa miligram? 2.500 Bu. Oke, benar. 2.500 miligram. Nah, paham ya sampai di sini ya cara ngitung dosis. Ini kalau nggak ada ngitung dosis nggak paham. Sekarang semisal dosisnya 1000 miligram per kilogram BB. Mencitnya beratnya 50 gram. Berapa saya timbang miligramnya? Dosis yang saya ambil ekstraknya. Aduh. Nah, oke, sip. Untung ada undang. Berapa? Berapa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Wah, kalian nggak belajar kalian ngitung-ngitung konsentrasi ini. Sama siapa penghitung konsentrasi ini belajarnya? Pertemuan awal ini. Nggak diajarin. Jawab tak? Siapa yang jawab? Mbak Cucu. Mbak Cucu? Mana Mbak Cucu? Diajarin nggak Mbak? Di praktikum, Bu. Oh, di kuliah nggak diajarin? Saya lupa, Bu, tapi sepertinya belum. Ya Allah, oke. Monggo. Hitung, Cuk. Berapa, Cuk? Nggak tahu? Nggak tahu? Oke. 100 miligram. Sama dengan 1 kilogram. Nah, sekarang 50 miligram ini berapa kilogram? 50 bagi 1000. Coret. 0,05 Bu. 0,05 kilogram. Ya nggak? 0,05 kali 100. Piro? 5 Bu. 5 miligram. Jadi yang ditimbang 5 miligram. Paham? Paham enggak? Paham Bu. Paham, Ibu. Paham. Coba Ibu kasih satu soal lagi ya, kalau benar-benar paham. Saya mau lakukan penelitian pakai ekstrak biji matahari ya, minyak biji matahari. Dosisnya 250 mg per kilogram. Berat mencitnya cuma 20 gram. Berapa dosisnya Ibu timbang? 5 miligram Bu. 5 miligram. 5 miligram. Nggak bisa ya? Bon. Dah. 5 miligram. Terus setelah ditimbang 5 miligram, gimana cara masukinnya Bu ke oralnya? Nah, itu tergantung lagi. Kalau mencit kapasitasnya berapa? 100 mikrolight. Berarti dilarutin di Aquades 100 mikrolight. Oh, kalau tikus, bentar ya. Mohon maaf, saya dulu izin bentar. Oke, baik. Jadi gini, Ibu mau masukinnya tadi ke mencit. Mencit kapasitas lambungnya 100 mikrolight.
Ya otomatis saya encerkan yang 5 mg tadi pakai 100 mikroliter Aquades gitu ya. Nah kalau tikus gimana Bu? Tikus kapasitasnya masih bisa 300 mikroliter. Nah saya hancurkan 200 mikroliter. Bu, ekstraknya nggak bisa larut pakai Aquades. Ya pakai CMC tadi coba. Berapa konsentrasi CMC yang dilarutkan Bu? 5%. 5 gram CMC dilarutkan 100 gram Aquades. Dilarutkan sampai larut. Nah itu pelarutnya yang dilarutkan ke ekstraknya. Nggak bisa juga CMC Bu, pakai minyak zaitun atau minyak jagung. Paham ya? Oke. Nah di sini kalau dia tadi sudah dibilang ini dosis tingkatan doksisnya ya, luar biasa toksik, dia 1 mg. Tadi kita pakai misalnya dia di berapa tadi? 200 mg. Di 200 mg kita dapat ini ya, kurvanya. Kurva dosisnya. Nah, kalau dia itu di sini dia dapat LD-nya di misalnya di 20 mg, LD 50-nya. Nah, berarti dia di sini cukup toksik. Misal di LD sini 10 misalnya. Berarti dia sangat toksik. Oke. Ini menarik penelitiannya. Kalian bisa nyari ekstrak senyawa daun-daun yang bersifat racun. Misalnya di kampung kalian pakai daun ini untuk mengusir serangga. Berarti dia bisa jadi pestisida alami. Lalu berapa konsentrasi dia bisa membunuh serangga itu? Nah, itu diteliti. Contoh penelitian saya S1 dulu itu daun paitan, daun titonia untuk membunuh ulat lobak. Saya ekstrak daunnya, saya jadikan fraksi polar, semipolar, nonpolar. Saya kasih ke lobak, saya kasih ulatnya instar 2. Ternyata dengan dosis segini saja ulatnya sudah mati di dosis yang kecil gitu. Ulatnya udah mati semua dalam waktu 10 jam. Paham ya? Nah, nanti kalau kalian misalnya punya koleksi-koleksi tanaman yang bersifat toksik, yang bersifat racun, nah itu kalian bisa bikin nanti seperti pestisida alami gitu loh. Nggak perlu pakai pestisida sintetis lagi. Nah, itu diolah, disemprot saja, nanti lobaknya udah mati ulatnya. Oke, ini untuk pestisida alami. Atau untuk membunuh serangga, wereng misalnya, itu juga bisa dilakukan kalau ke biologi ya. Cuma ini juga dijadikan sebagai standar untuk kita meneliti misalnya pencarian senyawa-senyawa yang berperan untuk obat, misalnya sebagai sumber antioksidan, sebagai imunomodulator, misalnya. Contohnya daun kelor. Daun kelor itu katanya gizinya tinggi, sumber antioksidan dan sebagainya. Sampai mana batas daun kelor itu yang aman kita makan setiap harinya? Itu pasti harus ada uji toksisitasnya, baik itu akut, kronis maupun subkronis. Oke. Sampai di sini saya harap mahasiswa paham ya, apa sih sebenarnya toksisitas, uji toksisitas itu. Lalu kita ke subkronis. Saya sudah bahas subkronis tadi, itu dia berdasarkan beberapa tingkat sub-sub tingkat dosis yang dilakukan pada hewan uji setiap hari, tidak terputus ya. Jadi selama 29 hari minimal, lalu di hari ke-30 minimal 29 hari, bagusnya itu selama 3 bulan. Lalu mencit dikorbankan. Nah, gimana kalau misalnya tikusnya mati selama proses pemberian hewan uji? Nah, ini juga diamati. Kenapa dia mati? Juga dikorbankan. Gitu. Nah, di sini
Setelah dia selama 29 hari, lalu kita korbankan, kita ambil darahnya, kita ambil serumnya, kita identifikasi biomarker untuk melihat berapa sifat racun toksik dari senyawa yang kita uji tadi. Kita ambil organnya, kita lihati dengan histopatologi, kita warnai dengan hematoksilin ausin gitu ya. Tujuannya apa? Memperoleh efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut. Jadi kelanjutan sebenarnya ya, ini setelah akut baru subkronis gitu. Memperoleh efek toksik setelah, jadi misalnya tadi di 5.000 dia itu nggak memberikan efek toksik akut, nggak mati. Ya udah, kita nggak usah main di akut lagi, kita pindah ke subkronis. Itu aman berarti 5.000. Sediaan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu, mengetahui dosis yang tidak menimbulkan efek toksik. Di sini ya istilahnya no observed adverse effect level. Mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversible. Nah ini ya, efek kumulatif, efek reversible setelah pemaparan sediaan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Efek kumulatif itu pengaruh secara sedikit demi sedikit, dia nanti akan memberikan dampak yang banyak di jauh hari. Nah, efek reversible, ada nggak efek baliknya dari si senyawa toksik tadi ketika dia dihentikan minum obat itu? Nah, yang itu tadi kelompok satelit tadi setelah 29 hari dikasih setiap hari, lalu ada kelompok hewan yang selama 2 minggu tidak dilakukan apa-apa, tidak dikasih obat, lalu diamati. Masih ada nggak sih efek reversibelnya? Si racun lagi dari senyawa tadi. Ini ya, 28 hari ya pada rodensia, tadi 9 dan 28 hari. Lalu bagusnya itu selama 90 hari. Oke, secara klinis. Ini udah tahap lanjut untuk uji kesediaan obat ya. Obat herbal harus lulus uji toksisitas subkronis dulu selama 90 hari. Batas uji dosisnya adalah 1000 mg per kilogram berat badan. Nah, toksisitas kronis digunakan untuk menguji obat tradisional dan bahan lain yang menggunakan berulang dalam jangka waktu lebih dari 4 minggu. Sediaan dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari pada beberapa kelompok hewan uji selama tidak kurang dari 12 bulan. Nah, selama waktu pemberian sediaan uji, hewan harus diamati setiap hari untuk menentukan adanya dampak toksisitas. Nah, pada terakhir di hari berikutnya baru dikorbankan dan diotopsi. Ini juga melihat level aman. Nah, uji toksisitas kronis ini batas dosisnya juga 1000 mg per kilogram berat badan. Jika dia nggak ada efek, jadi nggak di 1000 miligram itu berarti dia aman. Jadi nggak perlu dinaikin lagi dosisnya. Apa-apa saja yang kita amati. Nah, ini yang jadi parameter di saat pengujian toksisitas subkronis. Pengamatannya misalnya. Organ hati. Organ hati itu kita bisa lihat dia pertama sekali dari organnya, makroskopisnya, berat organnya, warna organnya, bagaimana dibandingkan dengan normal. Lalu pengamatan umum edema asistesnya, warnanya, apakah dia berwarna hitam atau merah marun seperti normal. Normalnya hati itu gimana? Membran mukosanya. Lalu uji lab klinik pada darahnya yang menandakan kerusakan organ hati, yang kemarin SGOT, SGPT, kolesterol, AP, kolesterol protein total, albumin, globulin.
Lalu kita ke jaringannya, ke selnya. Kita bikin blok parafin, kita warnai dengan hematoksilin eusin, lalu kita amati hepatositnya, sel hatinya. Apakah terjadi nekrosis, terjadi peradangan infiltrasi, hemoragi, pendarahan, dan sebagainya. Itu kita amati. Lalu sistem saluran cerna. Nah, ini kalau pengamatan umum selama percobaan, apakah dia muntah, diare, nafsu makannya menurun. Lalu ini dari darah. Kita bisa lihat kadar albumin, globulin, natrium, dan kalium. Kalau patologisnya kita jadiin histologi, misalnya ususnya, atau lambung, atau pankreas, atau kelenjar ludah kita mau lihat amati. Itu juga bisa kita amati jaringannya dengan pewarnaan. Begitu juga dengan sistem kemih ya, itu ginjal dan kandung kemih. Ini bisa kita lihat ginjal itu untuk dia sifat toksik atau enggak di kadar urea dari dalam darah, albumin dan globulin. Lalu sistem hematopoietik darah. Nah, ini juga menentukan jumlah eritrosit, trombosit, apusan darah itu juga bisa dilakukan waktu koagulasi dan volume sel darah merah. Nah, target-target organnya limpa, timus, kelenjar limfosit, dan sumsum tulang. Nah, kalau pernapasan bagaimana, Bu? Ya, organnya pasti paru-paru yang kita ambil ya. Endokrin. Nah, ini bisa kolesterol, kadar hormon, glukosa, kelenjar endokrin, mau hipofisa, kelenjar tiroid, gitu ya, pankreas, tergantung. Sistem reproduksi, ya, testis, epididymis, ovarium, organnya. Dan yang mau diamati juga bisa hormon. Tetapi secara keseluruhan, untuk penelitian yang sudah dilakukan, itu biasa saya ambil organnya jantung, hati, ginjal. Sama bisa kita mengamati hematopoietik. Lalu kita ukur kadar SGPT-nya. Sebenarnya total urea juga perlu, albumin dan globulin. Itu diukur. Nah, lihat di sini ya. Pada akhir kita pengorbanan hewan, ini sudah belajar mungkin di praktikum, fisiologi hewan eksperimental, gimana cara memotong, mengambil organnya. Organ jantung, organ ususnya, lalu ginjalnya, lambung, pankreas, hati, liver, otak. Nah, ini cara pemotongannya. Potongan sagital atau frontal. Apa ya? Transversal. Pituitari, tiroid, timus. Bentar, saya bingung. Potongannya itu ada yang sagital. Ojo yang dari atas itu apa ya namanya ya? Saya lupa. Not vertical, but sagittal. Ada lagi ya. Ibu lupa ya nama pemotongan jaringan iki yo. Sagittal, satu lagi. Hah? Bukan. Bukan transversal, ada lagi, satu lagi. Ya, nanti Ibu cari lagi ya. Nah, contoh di sini. Di ginjal. Nah, ini loh. Ini dia tuh sagittal, kayak gini. Ini, aduh apa ya namanya ya, lupa. Nanti ya saya cari tahu ya. Ini jantung, motongnya seperti ini atau seperti ini gitu. Jadi kita harus tahu targetnya, oke? Nah, ini melihat toksikologi pada jantung, kelainan jantung oleh toksik. Nah, di sini kita lihat ini dilated cardiomyopathy. Nah, lihat di sini normalnya harusnya seperti ini. Ini ada cardiomyopathy, pembengkakan. Nah, jadi nanti organnya seperti ini kelihatan. Ini ritme jantung cepat, ini ritme jantung tidak beraturan. EKG-nya. Nah, kelihatan nanti di sini targetnya. Aksial ya.
Aksial, ya, aksial. Nah, terima kasih Mbak Cucu. Nah, ini normal liver, ini fatty liver. Nah, ini namanya terjadinya steatosis, perlemakan hati. Nah, ini biasanya terjadi pada tikus yang obes, lalu hatinya tuh berlemak. Jadi seperti ada spong-spong sel di sini. Oke, toksikologi hati. Nah, ini namanya nekrosis. Nah, nekrosis itu ada 3 ya. Ada yang intinya pecah, ada yang intinya menggelembung, lalu ada, pecah satu, mengecil satu. Oke, nah ini intinya mengecil. Paham ya? Membesar sehingga sitoplasmanya nggak kelihatan lagi, atau pecah intinya nggak ada intinya lagi, cuma tinggal sitoplasmanya aja lagi. Itu dia nekrosis. Ini ya, hati yang kronik hepatitis, sirosis, orang sakit sirosis, hepatoselular karsinoma. Ini udah. Jadi dia ini dulu tahapannya kerusakan hati, kerusakan hepatitisnya secara kronis, lalu terjadi sirosis, lalu ke kanker hati. Nah, enzim SGOT SGPT sampun Ibu jelaskan ya minggu sebelum UTS. Itu SGOT itu adalah satu enzim yang biasanya ditemukan di hati, jantung, otot ginjal. Kalau SGPT itu terdapat banyak di dalam hati. Dia itu merupakan marker apabila organ-organ tersebut terjadi ada gangguan atau kelainan. Membantu fungsinya mencerna protein. Ini pelajaran kimia. Otot sama hati. Glukos, glikolisis, nggak mau lagi ketemu sama ini, Bu, gitu ya. Udah pusing saya, Bu, kalau balik lagi ke biokimia proses proses glikolisis asam piruvat siklostrep ya. Di sinilah terjadi manfaatnya si enzim alanin aminotransferase di sini. Oke. Dia itu mensintesis glutamat menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Oke. Inilah fungsi si enzim alanin yang satu alanin, yang satu kepiruvat. Nah, kalau ginjal gimana, Bu? Nah, kalau ginjal itu kita bisa analisis urinnya dulu. Proteinuria, analisis urin, glikosuria, volumenya, asamnya, enzimnya. Matalase, trelase dalam urin menunjukkan rusaknya tubulus proxima. Ini namanya glomerulus. Ini kapsula Bowman. Lalu kalau misalnya dia makin mengecil, semakin besar ruang kapsula Bowman-nya gitu. Nah, tidak mendekati normal, itu ada sesuatu yang diukur gitu. Nah, ini bisa juga kita jadikan satu organ parameter ya. Bisa digunakan mengukur nanti yang kita ukur di ginjal ini adalah kadar urea sama kreatinin. Kalau kreatinin kita tinggi di dalam darah, berarti ada kelainan di ginjal. Lalu pernafasan. Nah, pernafasan sudah pasti nanti yang mau dilihat adalah paru-paru. Oke, organ paru-paru. Nah, ini contohnya di sini alveolar septa ya. Dilihat sel-selnya bagaimana, adakah terjadi pendarahan atau edema dan sebagainya, cairan di paru-parunya itu bisa diamati. Nah, kalau saraf, toksikologi susunan saraf, ini contohnya sel saraf, nah yang normal ya. Nah, ini kalau dia terjadi kerusakan, adanya kerusakan pada myelinnya ini loh. Oke, myelin
di sini jalur ini yang mengalami kerusakan sehingga sinyal itu tidak tidak dihantarkan dengan baik ke sinaps, aksom terminal lalu ke sinaps karena rusaknya si myelinnya tadi. Sehingga ketika diberi, misalnya contoh pada orang DM ya, sel sarafnya mati ya, karena myelinnya. Ketika diberi sentuhan atau dipegang di apa, dia nggak merasa sesuatu karena sel sarafnya sudah mati. Nah, sekarang kita masuk ke teratogenitas. Ini bertujuan untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas pada fetus yang terjadi karena pemberian zat selama masa perkembangan embrio, meliputi abnormalitas bagian tubuh luar, jaringan lunak, dan serta kerangka fetus. Nah, jadi kalau saya mau kaji teratogenitas, hewan uji yang saya gunakan itu hewan uji apa? Mbak Wahyuhana ada? Ada, Ibu. Nah, kalau saya mau uji teratogenitas, saya pakai hewan ujinya apa, Mbak? Tikus, Ibu. Tikus apa? Tikus jantan atau tikus betina? Tikus betina. Kenapa tikus betina? Karena yang akan diuji adalah abnormalitas fetus dan itu terdapat di organ reproduksi betina, Ibu. Oke, baik. Makasih, Mbak. Apa tadi Ibu lupa namanya? Nah, begitulah Ibu. Bu Hana, Mbak Hana. Iya. Oke. Lanjut, sediaan uji pada beberapa tingkat dosis diberikan kepada beberapa kelompok hewan selama paling sedikit masa organogenesis. Pertanyaan Ibu lagi, siapa yang tahu masa organogenesis tikus berapa lama? Paling kurang. Tikus dia itu masa setelah terjadi pembuahan sampai dia melahirkannya gitu loh. Berapa lama? Ada yang tahu? 21 hari ya, 20 hari, 3 minggu. Nah, fase organogenesisnya itu di hari ke-6 sampai 15. Ya. Kalau hamster di 6 sampai 14. Kalau kelinci di 6 sampai 18 dari kebuntingannya, dari kehamilannya. Jadi kalau sehari, jadi kita ngorbannya gimana Bu? Sehari sebelum dia melahirkan, induknya itu dikorbankan, lalu diambil uterusnya, kemudian diperiksa, dilakukan evaluasi terhadap fetus janin. Fetus diperiksa, gambaran makroskopisnya, kematian, abnormalitas morfologi maupun ukuran, dan gambaran mikroskopis organ dalam dan kerangka. Oke, seperti ini ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Proses mengeluarkan fetus. Nah, kalau ini dari uterus, dari selaput ovariumnya. Nah, nanti ini diukur. Lalu diamati kerangkanya di bawah mikroskopik. Lalu dilakukan pewarnaan. Nah, siapa yang tahu pewarnaan apa yang kalau untuk ini tulang? Siapa yang udah ngambil histopatologi ya? Sama saya. Ya, pewarnaan apa namanya ini? Hah? Siapa yang tahu? Hah? Hematoxilin eosin. Ora yo, hematoxilin eosin.
Apa? Pewarnaan alizarin, Ibu. Apa? Pewarnaan alizarin. Ya, oke. Karena terlihat nanti tulang-tulangnya. Oke? Nah, ini dibikin blok parafin ini nanti. Lalu dipotong. Nah, ini sagital namanya potongannya ya. Anak-anak. Ini sagital namanya. Sampun selesai. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo. Pasti nggak ada yang bertanya ini. Siapa yang mau penelitiannya ke uji toksisitas? Ada pertanyaan? Nggak ada?